Deep Sound 27.6 FM, your anytime radio best friend. Let's tune in and get the sound from all around. It is time the stories are found. Hey fam, this is Selena. and Nathan speaking. Welcome back to the third episode. Oh ya, third episode already. Stupid Bats. Kalau kemarin kita baru ngerasa Dimitri perdana ngumumin di rapat pemirsa dari Ipsound ya, tapi kita diserbu materi nih hari ini. Jadi materi yang kita bawakan hari ini adalah materi sebenarnya seputar tentang kehidupan kita juga ya sebenarnya Sel ya. Iya. Jadi boleh kali lu kasih teaser tipis-tipis gitu, soalnya nggak asik menurut gua kalau misalnya mereka langsung tebak gitu, mereka langsung tahu. Kalian juga ikutan tebak ya? Ya. Awalnya tuh gue kasih little hint deh. Do you know what a strawberry is? Ya, of course. Strawberry itu kan buah yang lumayan umum ditemuin ya, yang rasanya asam manis, habis itu lumayan chewy. Itu enak sebenarnya, gak bohong deh. Apalagi kalau digabungin sama kondimen-kondimen lain ya. Es krim. Iya, gila itu enak banget. Jadi apa sih hubungannya strawberry sama materi kita hari ini, Sam? Lu gak mau tebak-tebak gitu? Ya kan tadi gue udah tahu kan, gue yang host ya salah satunya nih. Yaudah deh guys, kalian tebak bareng dia karena dia pura-pura aja dia nggak tahu lah ya. Oke, sure. So 1, 2, 3. So ya, the materi yang bakal kita bawain adalah Gen Z Mental Strawberry. Iya. Ya, Gen Z Mental Strawberry. Ya. So, Sel, can you explain to us kenapa kita milih materi ini sebagai topik kita hari ini sebenarnya? Kalian pernah nggak lu sama yang penonton nih pernah nggak lihat di sosmed orang-orang tuh kritisin Gen Z being lemah lah, kalau nggak soft hearted, emosional banget. Of course dong, tapi kan ya gimana juga ya, kita kan punya different perspective ya dari each generations. Tapi teman-teman, you need to mungkin prepare some snacks gitu kan, Drinks. karena kita bakal ngomong panjang banget. Habis itu topik kita agak berat dibanding topik yang lain kayaknya ya. Karena kita bakal ngebawain fakta-fakta yang mungkin kalian manis dan pahit kayak strawberry mungkin ya. Summer sweet, summer sour. Iya, summer bitter. jadi ya kita ngerasa ini topik yang penting juga buat dibawain karena ya it's us. Jadi ya, be ready guys. You wanna get started? Yup, sure. Okay. Jadi tadi kan lu udah mention juga kalau misalnya topik inti besar dari topik kita kali ini kan adalah Gen Z mental strawberry. Kenapa harus strawberry? Kenapa nggak kayak mental tahu, tempe, atau mungkin mental rawon gitu? Ya mungkin mereka tuh kayak kepikiran aja strawberry kan ya sweet, lucu-lucu kayak kita. Terus apa sih? Ya lucu, small, creative, banyak bentuk unik. Tapi gampang banget kalau lu pencet dikit aja langsung banyak gak sih? Well, itu menurut lu kan? Tapi Ya. sebenarnya jawaban lu tuh gak sepenuhnya salah, tapi juga gak sepenuhnya benar. Oke. Jadi kalau di KBBI sebenarnya gak ada sih sebenarnya kata-kata dari mental strawberry itu. Tapi itu pertama kali muncul karena ada orang-orang dari Twitter atau X yang nge-tweet kalau misalnya biasanya dari kalangan pekerja sih, kalangan orang yang udah bekerja. Mereka bilang kalau misalnya junior-junior mereka yang Gen Z ini cengeng, lembek, dan kayak lemah banget gitu loh, mentally and physically. Mungkin physically enggak juga, tapi lebih condong ke mentally sebenarnya. Tapi apakah bener mereka? Apa kita beneran kayak lemah terus memang emosional banget gitu? Ya, it's not 100% correct, but it's not also 100% wrong. Karena ya, yang tadi gue bilang, ada juga fakta pahit dan juga fakta Iya manis sih. ya tentang Gen Z. Jadi ya, kita nggak boleh tutup mata juga sebenarnya sih ya. Well, I found research nih. According to Harvard Business Review di tahun 2023 tuh bilang sekitar 40% Gen Z ya sering banget kayak merasa at the end of the point terus benar-benar stress and burn out routinely gitu. Iya sih, nggak salah, agak jarang juga ya kan. Di antara kita juga mungkin ngerasa kayak gitu. Tapi menurut lu, Overacting kita nggak itu sih? overreacting nggak sih ya, Sel? Menurut lu gimana sih? Nah, menurut gua seimbang sih bisa aja iya beberapa overreacting banget sampai kayak aduh nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah, aduh emosi aku terlalu gimana. Tapi beberapa harus benar-benar pikirin. Sebenarnya kita memang ya got a lot of pressure on us gitu. Iya, sebenarnya kalau kita pengen compare this generation with the previous generation itu sebenarnya kayak apple menurut gua, karena ya tentu dunia berkembang, kita kan hidup di bawah, mungkin tekanan yang kita alami juga berbeda ya teman-teman ya. Kita kan Gen Z, kita di bawah tekanan karena kita kompetitif orangnya. Gen Z itu kompetitif, tahu itu orang itu nggak ada orangnya. Habis itu kita kan juga pernah
tahun ya kita ngalamin pandemi, kita bertumbuh, kita berkembang sebagai remaja yang harusnya bersosialisasi, kita gini-gini, kita bisa mengenal lebih banyak hal di luar rumah. Kita mungkin kayak terpaksa dikurung di rumah karena ada yang pandemi. Tapi kita juga mungkin ngerasa peer pressure juga dari kakak kita, dari saudara-saudara kita yang mungkin berkembang di dunia teknologi yang begitu pesat. Jadi ya itu menurut lu kayak coping mechanism doang gak sih? Oh iya, lo ngomong gitu, apalagi tentang digital quarantine itu, gue jadi kepikiran, kita mungkin gara-gara terlalu fokus, kayak terlalu rely on teknologi, kita jadi terlalu misalnya ingin semuanya instan lah, terus jadi terlalu nyender ke teknologi dan pengambil teknologi nggak sih? Mungkin aja jadi. Nah iya. Sebenarnya buktinya apa? Based on research juga, kalau misalnya based on Kompas sih sebenarnya menunjukkan kalau misalnya ada survei yang menunjukkan kalau misalnya Gen Z itu yang paling peka tau masalah isu sosial, isu lingkungan. Buktinya apa? Perubahan-perubahan yang mengacu ke Go Green itu pada umumnya itu didukung oleh Gen Z yang menyuarakan, habis itu mostly millennials yang juga mungkin kayaknya kita harus menciptakan perubahan gitu loh, karena kita yang pertama kali terpapar akan informasi, ujung-ujungnya apa, teknologi semakin pesat digunakan gitu-gitu sebenarnya menurut gua. Jadi ya kita bisa saling melengkapi sebenarnya of each generation sebenarnya gitu kan. Kayak millennials kita bisa kayak kasih informasi yang lebih up to date, yang menurut kita kok kayaknya kayak gini, harusnya lebih kayak gini, karena kita lebih vocal gak sih menurut gua. Gen Z are very vocal. Mereka tuh dikit-dikit ngomong aja nih, kalau mereka ngerasa apa, mereka ucapin. Dan menurut gue tuh kayak bagus banget untuk leadership. But I think there's a downside to this because they often take baperan gitu lah. Dikatain apa langsung mental health alasannya, dikit-dikit feeling ke Bali, ke Swiss gitu kan. I need me time. I need to go to the Mount of Alpen buat istirahat, buat healing and stuff. Healing stress berat itu langsung kayak gue ada temen nih waktu itu, temen gue sudah udah kerja sih, dia tegur dikit sama bosnya langsung mau keluar, kan kayak lemah gitu ya. Iya, tapi sebenarnya mental health itu gak bisa dianggap remeh juga ya teman-teman ya. Karena faktanya apa? Generasi-generasi sebelumnya tuh paling tabu hitungannya kalau ngomongin mental health, karena itu belum widely spread gitu kan masalah educationnya buat mental health di generasi-generasi sebelumnya. Tapi generasi kita, generasi Z itu paling sadar kalau misalnya mental health itu penting, karena di dalam tubuh yang kuat pasti ada mental yang kuat juga. Karena kita ngalamin tekanan, kita kan secara langsung kita ditempa gitu kan, mental kita ditempa. Tapi ya kita juga harus peka kalau misalnya mental health itu gak boleh dijadiin alasan terus menerus. Tapi lucunya tau, mereka walaupun udah kayak stress over gitu, mereka masih bikin mental health ini jadi a meme, like a very creative meme. Dan menurut gue tuh one of the good things. Kayak, aduh, bulan pertama bekerja, bos memberikan tekanan, aku tertekan gitu kan. Biasanya terus kayak gitu. audio dia lucu-lucu. Iya, biasanya itu. Tapi jadi berlebihan. talking about like creativity, Gen Z itu kreatif banget, sumpah. Kayak misalnya gak jarang juga kan teman-teman ya, kayak teman sekelas, teman seangkatan, tiba-tiba ada yang kucuk-kucuk bawa kamera gitu kan, ngerekam sinematik, habis itu dikasih tugas negosiasi, tiba-tiba bisa bikin cerita Breaking Bad kan. Ngeri ya? Seru banget itu. Ngeri. Kayak tadi gue kayak ngobrol sama teman-teman gue yang emang suka fotografi kayak gitu. Katanya mereka bisa nemuin hobi mereka sih karena mereka bisa nemuin spot atau seninya di dalam kayak pemandangan and stuff gitu yang menurut mereka bisa dipotensi juga sebenarnya sih. Dan menurut gue tuh Gen Z juga bisa think out of the box banget. Lu gak kepikiran. Other generations never thought about this. Tiba-tiba Gen Z, gue tiba-tiba pengen gini lah. It's a new revolutionary idea gitu. Iya benar. Tapi kalau semisalnya ya dikritiknya cengeng, baper, sensitif, ya abis itu kalau dikasih kritik atau saran dikit ya anak-anak Gen Z biasanya, enggak elunya aja nggak tahu seni, ini this is called modern art bro, biasanya kayak gitu. Mereka kan defensif banget ya kalau misalnya mereka dengan alasan kalau gue nggak salah kenapa gue harus ngakuin gue salah, tapi sebenarnya nggak kayak gitu juga sih. Kita nggak boleh gitu. Boleh kayak gitu. Harus seimbang. Ya harus seimbang, kita boleh menerima kritik tapi kadang-kadang kita juga nggak boleh menolak kritik banget. Ngerti gak sih? Kita ada poinnya kita boleh bertindak defensif, ada juga poin kita harus menerima. Karena ya itu untuk perkembangan dan pertumbuhan kita juga gak sih? Iya, and gue mau bilang juga sebenarnya Gen Z tuh have a lot of potential to make generasi itu benar-benar baik banget. Tapi mereka tuh harus menerima kritikan dan belajar dari generasi lain, kayak tahan emosi lah, mengandalkan diri dalam tekanan, ya gak sih? Iya, sebenarnya
masih banyak banget sih yang kita bisa pelajarin dari millennials and mungkin generasi-generasi sebelumnya. Sebenarnya generasi mereka juga punya kekurangan, punya kelebihan masing-masing. Tapi gak ada salahnya juga kali ya kita juga kolaborasiin sama apa yang kita punya sekarang. Kayak generasi milenial itu generasi yang paling tahan banting hitungannya. Karena iya, karena mereka melalui berbagai jenis tantangan yang lebih besar mungkin dibanding kita ya. Mungkin masing-masing generasi punya tantangannya masing-masing, tapi gak ada salahnya kita belajar dari mereka untuk misalnya gak cengeng. Generasi kita kan dikenal cengeng banget, lembek banget, dikit-dikit nangis, dikit-dikit aku capek. Tapi kadang-kadang kita juga harus lihat dari milenial juga ya, mereka tuh kayak udah capek tapi mereka masih pengen usaha karena mereka tahu target mereka apa. Kadang-kadang Gen Z itu standarnya juga kerendahan sih kayaknya, mungkin ya. Ini gue setuju sih, soalnya nih kalau lu pikir-pikir Gen Z kalau misalnya diberikan ajaran, mereka selalu kalau nggak bisa saya bisa langsung fail and just back down gak sih? Gue ngalamin sering banget gitu orang gitu. Ya itu kenapa milenial Sabusu and teman-teman kita juga itu mungkin juga harus lebih peka ya mungkin kali ya. Karena kan kalau misalnya kita burn out dikit bilangnya gitu doang capek, gitu doang cengeng. Mungkin pertama kita juga harus belajar untuk lebih kuat, pertama mungkin itu ya. Yang kedua mungkin dari orang lain kita juga boleh kasih tahu kalau misalnya kita emang capek karena ini, kita nggak capek bukan hanya karena itu doang, kita juga nggak minta karena ada berbagai sisi dan segala macamnya. Nggak ada salahnya juga teman-teman buat cerita atau kasih tahu ke teman-teman yang lain juga ya, karena kita nggak bisa cenayang teman-teman. Kayak misalnya Selin lagi stres, lagi down, habis itu gue ajak ngobrol, lagi ajak fun, dia lagi kayak gini, nggak ada salahnya juga Selin buat cerita, karena gue nggak bisa cenayang, gue nggak bisa tebak Selin kondisi lagi gimana. Tapi juga harus tahu, tapi teman-teman juga harus lihat kondisi juga. Kalau misalnya Selin lagi capek, lagi stres, tahu tempat juga, karena ya kalau kita pengen dihargain kita juga harus menghargain gak sih? Iya. Nah ngomongin tentang menghargai, mungkin kita juga boleh menghargai waktu kali ya, karena mungkin kita kadang-kadang itu kita saking butuh istirahatnya sampai kita nggak scroll TikTok bisa lewat 4 jam, sampai aja kita nggak sadar tugas PKN udah lewat date gitu kan, atau mungkin tugas-tugas yang udah deadline deket kita kelewatan gitu kan. Nah iya, itu jadi satu beberapa hal yang mungkin generasi lain lihat sebagai kelemahan kita. Ya. Kita harus perbaikinnya, banyak sih harus diperbaikin. Ya, habis itu ngomong-ngomong tentang manajemen waktu, dan yang tadi kan gue manajemen waktu kan, yang tadi gue bilang Gen Z itu juga jago banget multitasking, gile. Iya, gue setuju. Kayak bayangin, ini contohnya teman-teman Infam nih, mungkin lagi sambil makan, sambil scroll TikTok, sambil denger nih, karena mereka tuh gile. Kayaknya mereka tuh harus ada lebih dari 2 hal mereka lakukan at the same time. Like, gue tuh kadang aja lagi belajar sambil nonton drakor, guys. Emang ketemu Mapel MTK juga gitu kan? Pas Mapel MTK. Jangan kayak kemarin ntar. Iya. Abis itu, talking about school, belajar sambil ngerjain tugas-tugas kan. Untung banget ya, IPK sekarang udah ngedukung kita banget. Kayak for example, tugas-tugas yang mereka kasih tuh pasti seputar kayak presentasi, seputar kayak analisa. Karena mungkin IPK juga sadar kalau misalnya generasi kita itu jagonya di itu. Mungkin iya, karena speaking up, survey. Iya, speaking up, kayak kita juga bisa melihat sesuatu yang mungkin bisa bikin pandangan baru gitu kan. Bahkan kayak gue pernah baca dari laporan temen gue yang dia kerjain, gue awalnya nggak tahu ada pandangan ini bisa dipakai atau pola pikir ini bisa diterapin di laporan ini, tapi mereka bisa pakai, dan gue ngerasa wow, bisa banget. Jadi kayak kesannya nggak monoton gitu loh. Selain kita bisa belajar untuk mengembangkan diri kita sendiri, mungkin kita juga bisa belajar dari orang-orang di sekitar kita juga, gimana kita bisa observing dari sudut pandang luas gitu-gitu mungkin ya. Iya, Bu. Terus ngomongin tugas-tugas IPK lagi ya? Dikit aja. Ya, I love IPK. Terus ya, mereka tuh kasih sering banget ya, kayak guru pelajaran atau sosiologi gitu sering banget suruh kita menganalisis terus presentasi. Nah, menurut gue tuh membuka pintu banyak banget untuk Gen Z to think out of the box and just give their ideas. Iya, bener banget. Nah, mungkin udah fair kali ya kalau kita ngomongin superpowers and weakness-nya Gen Z juga. Jadi ya, mungkin udah sampai situ aja kali ya podcast kita kali ini. Iya. Gue udah capek juga nih ngomong mulu. Nggak salah. Nah, jadi conclusion. In conclusion ya. Gue ya conclusion. Sure. Jadi ya teman-teman, kalau in conclusion aja, masing-masing generasi punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita nggak untuk faktakan itu ya. Yang tadi gue juga sering bilang, milenial punya kelebihannya, kekurangannya, kita juga punya kelebihan dan kekurangannya.
kita ini bukan saling ngejudge sebenarnya bukan untuk menjatuhkan ataupun merendahkan, tapi pentingnya kita berdampingan dengan generasi-generasi ini untuk sama-sama berkembang dan bertumbuh mungkin ke arah yang lebih baik untuk menuju lingkungan yang lebih sehat juga ya. So again ya guys, jangan lupa jangan saling menyalahkan satu sama lain. Lebih baik ngertiin satu sama lain, antar generasi, dan belajar untuk berkembang bareng-bareng ya. Iya. To grow each other gitu kan. Oke, Mungkin ya yang tadi konklusi gue sama Selin juga, mungkin sampai situ aja podcast kita kali ini. Daripada kita ngomongin panjang lebar, mungkin teman-teman juga bisa mungkin teman-teman yang tertarik lebih lanjut, mungkin teman-teman bisa searching yang dari orang-orang yang benar-benar ahli tentang hal ini, karena kita itu luar kapabilitas kita juga buat ngejelasin semuanya, karena kita juga masih sama-sama pelajar ya. Iya, kita juga belajar juga untuk memperbaiki diri sendiri juga. Ya, oke. So, I think that's all for today's episode. Semoga kalian dari sebagai pendengar juga bisa mendapatkan insight baru atau pembelajaran baru dari kita yang masih pelajar ini. Ya, maybe itu aja. Thank you guys. Thank you. Bye-bye. See you to the next episode. Let's do it and get the sound